ini ada anak Indonesia loh. Anak Indonesia, walaupun kalau lihat dari nama keturunan, berarti ayah, kakek buyutnya mungkin ya, keturunan, tapi dia adalah anak Indonesia. Usianya berapa? 15. Oh 15, bukan 16. Tahun ini 16, cuman belum 16. Berarti belum masuk masa dewasa ya. Masih sekolah? Masih, SMA. SMA mana? Karawaci. SMA Karawaci. SMA kelas? Kelas 2 SMA. Kalau kelas 2 belum jurusan? Kelas 2. Udah jurusan. Jurusan apa? IPS. Oh IPS. Iya. Oh, IPS. Ya. Kalau sekarang SMA masih ada jurusan nggak dulu? Kalau dulu kan fisika, biologi, sosial, bahasa. Kalau sekarang mungkin IPA. IPA IPS. Cuman 2 aja. Iya, 2. IPA IPS. Oh, kenapa ngambil IPS? Karena aku mau jadi pengacara. Oh, pengen jadi pengacara. Iya. Oh. IPS hukum. Saya pengacara juga, pengangguran banyak acara. Nah, apa sih yang akan diperbincangkan oleh saya hari ini adalah ini yang gila menurut saya. Saya tidak bicara materi apa yang diperdebatkan, apa yang diperjuangkan, apa yang lagi dicapai, bukan itu bicaranya. Itu substansi itu bukan wilayah saya untuk membicarakan saat ini. Tapi yang saya bicarakan adalah budi pekerti. Budi pekerti, apa budi pekertinya? Heroisme seorang anak melakukan pembelaan terhadap ayahnya yang sangat herois di saat anak-anak yang lain cuek terhadap ayahnya, cuek terhadap penderitaan ayahnya, cuek terhadap beban ayahnya. Ayahnya udah susah banget dalam hidup, dia tambah susah. Ayahnya penghasilannya 10.000, dia minta jajan 15.000. Karena terjadi itu. Nah, kenapa pengen ngambil jurusan hukum? Karena aku mau jadi pengacara. Kenapa pengen jadi pengacara? Seperti ayah aku. Oh, ayahnya Iya. pengacara. Oke. Ayahnya pengacara. Iya. Biasanya kan kalau orang-orang keturunan ya, orang Indonesia yang genetikanya berasal dari Cina, dari Arab, nekuninnya kan kebanyakan dagang. Kenapa nggak keluarganya nggak nekunin dagang, nekuninnya pengacara? Karena dulu waktu itu ayah aku emang pernah ngalamin sama yang namanya kriminalisasi dulu waktu sempat balik dari luar negeri kan punya aku, maksudnya aku lahir gitu kan. Terus sempat waktu itu berantem sama mami aku dan cerai. Nah tapi waktu biasa kan orang cerai ada namanya perebutan anak. Waktu itu ayahku sempat dipenjarain 9 bulan karena dibilang menculik, padahal itu cuma masalah keluarga. Jadi dibilang dulu ayahnya sama mamihnya, mami kamu berarti? Mami aku kandung. Bertengkar lah ya? Iya bertengkar. Kemudian Terus cerai. Setelah cerai berebut aku anak. Iya. Aku jadi ingat pada diriku sendiri. Ya. Berebut anak. Mungkin nih yang nanti udah gede kayak gini. Nah, bentar agak sedih. Kemudian anaknya dibawa. Iya, anaknya. Berarti kamu dibawa deh oleh papa. Aku dibawa mami aku waktu itu. Oh iya, bukan dibawa mami, kemudian diambil sama papa. Diambil sama papi aku. Diambil ke rumahnya. Iya. Tapi kamu lebih umur berapa? Waktu itu aku masih setahun. Oh belum ingat. Ya, yang jelas dibawa oleh papi. Iya. Ketika dibawa oleh papi, kemudian dibilang menculik. Ibumu melaporkan ayahmu ke polisi. Terus sama polisi dimasukin pasal penculikan, padahal kan anak kandung. Oh, pasal penculikan. Iya. Untung saya nih yang nggak diambil oleh saya. Kalau nggak bilang menculik nanti. Untung saya sabar. Nah, oke. Nah kemudian udah si papinya 9 tahun mengalami 9 bulan. 9 bulan mengalami proses penjara. Karena dibilang menculik kan itu di tahun. Dia kenakan polisi. hukuman 9 bulan. Menculik. Setelah 9 bulan keluar. Iya, tapi waktu itu nyampe ke hakim diganti dari penculikan jadi pencurian anak. Nah, aku katanya sebagian milik mama, sebagian milik ibu. Sebagian milik mama, sebagian milik papa. Ya, sebagian milik. Ada salahnya juga kita ngomongnya. Sebagian milik mama, sebagian milik papa. Jadi dibagi 2. Iya. Jadi kalau diambil, ini setengahnya milik orang. Iya, jadi ketika di hakim diponisnya pencurian bukan anak. diganti ya. Diponisnya adalah bukan pidana penculikan, tetapi pidana pencurian anak. Ya kan, pencurian anak. Iya. Kenala 9 bulan, di mana ditahan? Itu di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Tahun berapa itu? Berarti 16 tahun yang lalu ya? Kayaknya 2010 atau 2008. Ya pokoknya 14 tahun yang lalu deh. Iya. Sekarang kan 16 nih. Iya. Kan dulu setahun, berarti 15 tahun yang lalu lah ya. Iya.
Berarti tinggal ditarik 2023 kurangi 15. Jadi berapa? Mungkin Ayo, orang Cina biasanya pinter ngitungnya. Ayo 2023 dikurangi 15 berapa? berapa ya? Ya. Ntar aku ngeblank. 2003 kurang 15 berapa? 23 2000. dikurangi 15 berapa? 23 dikurangi 15. 2000 berapa? 2008 2008. 3 dikurangi 5. 13 kurang 5. 13 kurang 5. 13 dikurangi 5 berapa? 8. Hah? 8. Iya 8, jadi 2000. 8. Cara ngitungnya gitu. Nah 2008, berarti peristiwa terjadi pada tahun 2008. Iya. Nah, bilangnya papi kayaknya. Iya, papi. Papinya berarti kan dekam tuh 9 bulan. Iya. Udah keluar. Kok bisa kamu balik sama papi, kan kamu udah mami? Karena waktu pas papi aku udah ngambil aku waktu itu dititipin ke omah aku. Jadi pas papi aku keluar dari penjara, ya aku sama papi lagi. Oh, enggak diambil sama mama? Enggak. Waktu itu mama aku. Omah itu berarti keluar. nenek kamu. Iya. Berarti nenek aku. mami dari papi kamu. Kasih mami dari papi. Oh iya ya, mami dari Iya papi kan, aku. mami dari papi kamu kan, berarti nenek. Iya. Ya kan, dititipin di omah. Itu nggak diambil sama maminya? Enggak. Waktu itu mami aku udah punya Suami? pacar lain, jadi pergi ke luar negeri gitu. Itu nggak pergi ke luar negeri, masih ada. Enggak, kisahnya agak mirip-mirip. Tapi enggak, kalau saya nggak. Nah, nggak pergi ke luar negeri masih ada. Oh, mau pergi ke luar negeri. Jadi dilaporin ke polisi sampai mendekam di penjara. Pada akhirnya kamu juga nggak diambil. Enggak, saya mah tetap sama papa saya. Bukan, kan logikanya ini kan anakku diambil loh, aku Iya. sayang banget sama dia, Iya. nggak mau pisah sama dia. Tetapi setelah mempenjarakan papinya, kemudian kamunya tinggal di oma, ya di nenek ya, tinggal di nenek, kok nggak diambil? Iya, gitulah. Lo ngapain dimasukin penjara? Iya, ya gitulah hukumnya waktu itu kan soalnya. Bukan, pertanyaannya adalah pada mami kamu, kenapa masukin penjara mantan? Tujuannya untuk ngambil anak, tetapi anaknya nggak diambil juga. Kok aneh sih? Ya, aku juga nggak. Komunikasi sama mami sampai sekarang ada? Nggak pernah, aku nggak pernah komunikasi. Sama sekali? Dari umur setahun itu? Tapi kan yang dilihat maksudnya kok bisa anak kandung dibilang menculik gitu, dikenain pasal menculik di kepolisian kan, karena itu papi aku jadi ngelihat kok yang hukum di Indonesia tuh begini, makanya papi aku Tapi jadi bisa pengacara. jadi, kalau saya sih dari sisi hukum, walaupun saya sarjana hukum nggak mengerti karena kita lama nggak nekunin pasal-pasal itu ya kan, misalnya saya malah di pertanian peternakan. Tapi nanti kita lihat pasalnya. Tapi tidak mungkin kan orang mempidanakan kalau tidak punya dasar pidana. Pasti ada dasar pidana. Gitu. Waktu itu dikenain penculikan 328 di Iya, artinya bahwa kan gitu loh. Karena kan hak asuhnya mungkin masih hak asuh bersama dan kamu di bawah umur. Iya. Di bawah 5 tahun. Ya kan? Iya. Kalau di bawah 5 tahun itu penguasaannya di ibu. Iya. Gitu. Jadi nggak mungkin juga ada pasal itu. Jadi gini, yang di bawah 5 tahun itu masih penguasaannya hak asuhnya di bawah ibu. Gitu. Cuman makanya saya nggak akan memasalahkan masalah pasal itu ya. Nanti kita kaji hukumnya, bagian pakarnya. Tetapi yang menjadi concern saya adalah seorang ibu mempenjarakan mantan karena membawa anaknya saking sayangnya. Kemudian setelah mantannya di penjara, ibunya nikah lagi, pergi ke luar negeri, anaknya nggak diambil. Iya, aku sama papi aku jadinya. Sampai sekarang belum pernah ketemu. Belum. Selama 15 tahun. Belum. Jadi aku dirawat. Kamu wajah mami kamu nggak tahu dong? Tahu ada dari foto. Iya, artinya foto aja. Tapi bertemu fisik belum pernah. Belum. Wah, ini ya. Tapi dunia ini aneh-aneh, ada aja kan. Oke. Berangkat dari kekecewaan itulah. Iya, papimu. Sebelum jadi pengacara dia apa? Sebelumnya dia orang bank. Dia di luar negeri kerjanya ngambil perbankan. Oh, dia kuliah luar negeri. Kerja luar negeri nggak? Sempat waktu itu kerja. Kerja luar negeri, ya kan? Pernah kuliah luar negeri. Di mana dulu kuliah luar negeri? Di Berkeley. Berkeley. Ya, oke, itu biasanya orang-orang keuangan di situ. Iya. Jagoan-jagoan keuangan di situ lulusan itu biasanya. Iya. Nah, kemudian berarti sama mami kamu tinggalnya di luar negeri dulu.
Bukan, papi aku setelah balik ke Indo baru ketemu mami aku. Oh, bukan tinggal di sana, nikah di Enggak, sana. enggak. Balik pulang ke Indonesia, nikah sama mami, punyalah kamu. Anaknya satu-satunya. Iya, tunggal. Karena keburu cerai. Iya. Keburu cerai. Tinggallah sama papi. Dan papi itu menekuni kepengacaraan, ya kan? Di bidang hukum itu karena punya pengalaman pribadi yang dianggap tidak adil. Iya. Adil loh kan? Iya. Yang dianggap tidak adil kan? Yang dianggap tidak adil. Jadi dibesarin sama papi. Iya, dari aku umur 1 tahun yang sejak papi aku keluar dari penjara itu sampai saat itu aku sama papi sampai sekarang. Oke. Sama papi. Punya mami baru nggak? Ada. Ada. Maminya deket banget. Deket juga. Sayang banget. Iya. Oke, kelihatan pertumbuhannya. Nah, ini pertanyaannya. Kamu ini kan melampaui gitu loh, kemampuan intelektual kamu dalam membuat argumentasi yuridis melampaui umur yang dimiliki. Iya. Ya kan? Gitu loh. Kemampuanmu dalam berdebat Iya. di bidang hukum itu melampaui usiamu. Saya juga waktu SMA tukang debat di usia segini, kelas 2 saya jago debat, tapi nggak sepinter ini. Apa yang membuat kamu kok pinter banget dalam berargumentasi di era digital seperti sekarang sehingga menjadi sorotan publik? Aku emang sejak kecil ya kalau misalnya waktu baca ya. Sedangkan kamu kan kurang asik sebenarnya. Kurang asik Mas. Kurang asik kan air susu ibunya nggak menikmati. Biar rileks gitu. Kamu kan pakai susunya pasti susu formula kan? Iya. Ya kan susunya susu kaleng. Iya. Ya kan susu kemasan pasti Iya. kan? Kan tidak menikmati susu mami. Iya. Ya kan? Tapi kamu pinter. Ya, aku emang udah dari kecil kan sama papi kan, jadi memang papi aku tuh orangnya lebih sering yang kerja dibanding di rumah. Jadi kadang-kadang aku jarang juga ngelihatnya. Tapi aku ngeliat papi aku sendiri tuh sebagai pengacara, dia kan orangnya bukan yang ya, maksudnya istilahnya buat secara finansial udah ada. Jadi dia jadi pengacara itu karena Satu dulu, pertanyaannya adalah kenapa kamu pintar itu dulu biar anak Indonesia pada tahu. ya karena ayah Kenapa kan, kamu pintar? Apakah kamu sering melihat papi kamu dalam beracara? iya itu. Atau kamu banyak baca buku? Ya, itu juga aku sering baca banyak berita. Jadi salah satunya karena kan papi aku sendiri pengacara. Dan aku juga sering lihat dia kalau nanganin kasus, kalau ngomong kan dia juga sering waktu itu bikin podcast kan. Oke. Jadi aku sering nonton juga karena itulah. Dan kalau misalnya lagi ketemu sama klien dan ada rekan-rekan pengacara lain, aku juga ikut kan. Soalnya ya orang tua aku kan papi aku doang. Jadi aku emang dibawa kemana-mana kalau misalnya lagi libur. Kamu nempel Iya di gitu. papimu. Iya. Ini mirip Maula ini. Karena saya namanya Maula, itu nempel kayak gitu. Sampai sekolahnya juga jarang karena ikut papahnya terus. Ya agak pinter juga lumayan. Nah, ini. Jadi kamu baca buku. Boleh aku nanya deh, buku kamu apa sih yang dibaca? Aku nggak baca buku, aku baca berita. Oke. Tapi Banyak kan kalau buku- zaman segenerasi saya kan pasti baca buku nih. Baca gitu loh. Kamu nggak ngalamin nggak baca buku yang kertas? Waktu itu sempat belajar tentang kuhab, tapi cuma baca-baca doang nggak Oh, baca begitu. kuhab, baca buku kuhabnya. Iya, waktu itu di papi kan ada, jadi Oke, aku iseng pasti ada. buka. Pengacara pasti punya KUH Perdata, KUH Iya. Pidana, pengantar ilmu Iya. hukum itu pasti punya, filsafat hukum pasti punya. Iya. Kamu baca buku itu semua? Enggak semuanya, aku baca-baca kuhab, tapi ya nggak sampai mendalami banget karena kan aku juga Ya, oke, ini lain. baca Tapi kuhab. iya, dan aku Banyak kan juga- baca berita. Iya, kebanyakan baca Searching. berita. Sama aku sering nontonin papi aku sendiri juga di Oke, YouTube. berarti kamu ini ilmu yang kamu dapat, argumentasi yang kamu miliki itu didasarkan pada narasi-narasi yang bersifat verbal. Pada narasi-narasi yang sering diucapkan Iya. oleh ayahmu sehingga itu diterima oleh pikiran, oleh telingamu dan menginspirasi pikiran dan hatimu sehingga kamu terbentuk karakter ini. Kan ini penting. Berarti karakter pengacaramu itu sudah terbentuk sejak kecil. Iya. Kamu ke depan bisa jadi lawyer ternama di Indonesia. Amin. Iya kan? Iya kan? Pasti kan nanti ada lawyer cantik, cerdas, dan tidak mata duitan. Artinya berpihak pada orang-orang yang membutuhkan, gitu loh. Nah, kemudian itu yang didapat. Bukan karena baca buku setumpuk-semuk ini. Bukan, aku Lebih banyak mendengar. Lebih banyak ikut-ikut papi aku. Otak dengar kirinya di lebih telepon. banyak diisi dari apa yang diucapkan oleh papinya. Dan kamu menjadikan papi kamu menjadi idola dalam hidupmu kan? Iya.
Itu penting. Monoton. Genetiknya jadi ini, frekuensinya jadi pindah. Nah, selama beracara, papimu tuh banyak kan menangani perdata atau menangani pidana? Pidana. Pidana. Kalau pidana kan berarti penghasilannya sedikit. Sedikit. Kalau menangani pidana, berarti penghasilannya sedikit papimu. Iya, tapi papi aku nggak mempermasalahkan. Kan ini yang dimaksud, ini kan penting kalimatnya. Iya. Berarti banyak nanganin pidana. Iya. Kalau nanganin pidana, biasanya pendapatannya kecil sebagai pengacara. Karena pengacara itu paling besar, itu kan dari keperdataan. Iya. Gitu loh. Nah, papi kamu ini orientasinya bukan pendapatan. Iya. Tapi advokasi pada yang lemah. Iya, itu betul. Karena salah satunya kan aku cerita ya, jadi kan papi aku juga nanganin banyak korban investasi bodong kan waktu itu. Dan yang dia pegang kan bukan yang apa ya, istilahnya korbannya yang tertipu gitu kan. Iya. Jadi bukan yang nipunya. Iya, yang ditamani. Kalau yang nipunya yang ditamani, save uangnya masih cukup. Iya gitu. Nah, ini yang tertipunya udah punya duit 20 juta, habis ngejual gelang, dipakai investasi. Ya, kita banyak terima pengaduan yang begitu, tapi saya kan bukan pengacara. Iya. Pengacaranya mohon acara. Banyak nanganin itu. Iya, banyak nanganin itu korban investasi bodong, juga ada sempat nanganin korban KDRT ya, istilahnya nggak orientasi bayaran lah ya. bayaran. Layanannya lebih pada layanan pembelaan hukumnya. Iya. Di antara kamu pernah dengar nggak kasus yang paling heroik papimu membela? Ya itu yang investasi bodong. Kan waktu itu sebenarnya orangnya udah ditahan sekarang dan udah emang bersalah. Itu waktu itu kasus Indosuria. Yang waktu itu tuh pas masih awal banget kasusnya tuh kan belum dapat atensi. Jadi ya masih belum viral lah. Terus waktu itu papi aku yang sempet demo pocong di mana ya? Aku pokoknya sempet demo pocong. Si papinya sampai demo pocong. Iya, sampai demo pocong. Membela korban investasi bodong Indosuria. Hebat banget pengacaranya. Iya, dan waktu itu juga sempat bikin video banyak ya, dia bilang saya perlu lihat. Iya, dan mengatakan tentang modus P19 yang mana waktu itu ada jaksa ngasih petunjuk ke kepolisian buat ngelengkapin berkas, buat meriksa seluruh saksi di Indonesia baru bisa dianggap lengkap. Jadi seluruh saksi korban investasi bodongnya itu harus diperiksa semua, yang mana kan kalau yang udah sakit, yang meninggal gimana di seluruh Indonesia loh. Jadi kan itu bisa sampai istilahnya berpuluh-puluh tahun. Nah, papi aku mengungkapkan itu dan ngomong itu juga, dan ya dia banyak bikin video. Jadi menurut aku itu yang paling. Jadi itu kasus yang paling besar ditangani. Kita tidak akan bicara pada materi yang disampaikan tadi. Nah, itu pembelaan yang luar biasa. Kan pembelaan yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa seusiamu kok heroik banget bela kamu? Karena yang aku tadi bilang sendiri, aku dari kecil sampai besar dirawat papi aku disekolahin. Kan aku juga mikir ya waktu itu, emang papi aku sempat dipenjara 9 bulan biar bisa sama aku gitu kan. Dan kalau misalnya bukan papi aku yang rawat aku, kan siapa lagi? Waktu itu mami aku juga ya pergi kan. Dan berarti makanya, demi kecintaannya pada kamu, papimu merelakan dirinya terpenjara selama 9 bulan. Sehingga kamu sudah merasa secara emosi, biasanya kan anak dekat dengan ibunya, kamu merasa secara emosi lebih dekat dengan papi. Iya. Dan papi itu adalah segala-galanya. Iya. Karena aku emang dari kecil, dari umur 1 tahun dan sampai sekarang sama papi terus. Ya, kenapa aku nggak bisa sedikit balas budi? Itu kan ya salah satu bentuk aku mengasihi ayah aku dengan membela. Bentuk balas budinya adalah dengan melakukan advokasi digital. Advokasi digital itu kan kamu tuh ngomong nih di media sosial, di TikTok, di mana-mana. Itu kan advokasi digital. Artinya mengadvokasi apa yang dialami oleh papimu melalui media digital sehingga menjadi opini agar mendapat perhatian. Sehingga setiap orang bisa mendapat keadilan. Kan itu intinya itu kan. Intinya itu. Nah, keterpanggilan itulah yang membuat kamu begitu berani. Kamu nggak takut? Aku percaya kalau semua hal ada resikonya, dan kalau misalnya aku takut
terhadap sesuatu, ya berarti sama aja aku takut untuk hidup, karena dalam hidup ulangi dong kalimatnya, keren banget. Ini keren untuk menginspirasi Anda seluruh Indonesia. Karena aku percaya kalau misalnya dalam saat kita hidup ini, ya ada semua hal ada resikonya. Kalau misalnya kita takut terhadap sesuatu, ya namanya kita takut untuk hidup. Kalau manusia takut pada sesuatu, berarti Anda takut dengan hidup. Iya. Karena hidup itu adalah resiko. Iya. Karena hidup ini penuh dengan resiko. Iya, betul. Berarti kamu mengambil jalur yang tidak nyaman. Berani mengambil resiko. Iya. Dengan usia 15 tahun. Di usia 15 tahun seorang gadis Indonesia itu berani mengambil resiko. Apa yang membuat kamu tidak punya rasa takut? Ya, karena tadi aku percaya Kan gini, itu kan dari sisi keyakinan. Iya. Kalau dari sisi aspek ini kan, dari sisi aspek personalitinya kan, misalnya karena merasa sudah tidak ada harapan. Orang tidak takut itu kadang-kadang karena sudah punya harapan, akhirnya tidak takut. Gitu. Atau sudah tidak ada beban dalam hidup. Atau merasa ada backup besar dalam dirinya yang membuat dia punya nyali yang besar. Apa yang membuat kamu tidak punya rasa takut? Iya, karena itu sebagai rasa sayang aku ke papi aku. Keyakinan. Ya, keyakinan dan Nih, rasa sayangmu pada papimu mengalahkan rasa takut yang ada dalam dirimu. Iya. Jadi rasa sayangmu pada papimu mengalahkan rasa takut dalam dirimu, sehingga kamu terabas terus. Iya. Nah, Karena yang aku lihat dari dulu, yang papi aku juga begitu. Dia nggak takut, dia nggak ada rasa takut, dan dia ya ada apa yang dia ngerasa nggak benar, dia sampaikan, dia teriakin, dia berkoar-koar ya gitu, seperti itu. Makanya ya aku juga mencontoh papi. Ya Pokoknya papi itu idola yang telah menginspirasimu menjadi anak remaja yang penuh heroisme, ya kan? Punya jiwa patriotik walaupun perempuan. Tapi bukan itu doang, aku juga maksudnya kan yang aku sampaikan juga berdasarkan fakta yang memang aku cari juga kan di pencarian. Jadi kamu juga berani seperti itu karena merasa dari sisi fakta bahwa kamu benar. Iya. Bahwa papimu tuh benar. Iya. Kan itu kan kalau materinya kan sudah muncul kan. Materinya kan sudah muncul pada tayangan-tayangan banyak ya. Termasuk di Mas Ade saya lihat wawancaranya. Iya. Tetapi kan yang paling penting adalah pembelajarannya adalah pembelajaran tentang bagaimana seorang anak memohon keadilan terhadap ayah. Yang dalam perspektif kamu bahwa ayahmu tidak salah dalam melakukan tindakan itu kan gitu loh. Iya. Dalam benar. Kemudian ini berapa lama lagi kalau mengikuti hukum formal ayahmu nanti? Kalau misalnya yang dari kasus sebelumnya yang KTP itu kan divonis 4 tahun 6 bulan. Kayaknya bisa mungkin 2025 atau 2026 baru bisa keluar. Lama ya, tapi ya, kalau ada potongan-potongan bisa 2025, iya, 2024 ya. Iya, kalau misalnya ada remisi. Ya kan ada potongan-potongan biasanya. Nah, selama papimu menjalani proses pidana ya, pidana. Oke. Siapa yang merawat kamu sekarang? Aku di rumah sendirian sih, tapi ada Mbak di rumah. Mbak yang ngurus. Soalnya kalau mami sama aku merawat papi aku kan sering standby di rumah sakit. Gitu. Sekarang papinya di rumah sakit? Di rumah sakit tahanan. Ya, artinya dia menjalani perawatan. Iya, sakitnya soalnya lagi gagal ginjal kronis, diabetes, dan emang waktu itu sempet paru-paru basah dan jadi sesak nafas juga. Kalau berarti posisi kesehatan tubuhnya sudah sangat berat. Iya. Diabetes berdampak pada gagal ginjal. Iya, betul. Plus paru-paru. Iya, makanya kalau jadi sekarang terbaringnya di rumah sakit. Iya, makanya kalau ngomong emang agak susah karena nafasnya aja juga susah. Dan waktu itu ya kan ada kasus KTP juga. Kalau misalnya kalau yang kasus itu jalan, ya kalau mereka jalan lagi bisa nambah lagi. Artinya bahwa di sini ada seorang anak. Kan saya lihat itu. Iya. Di sini ada seorang anak yang begitu merindukan ayahnya, yang mati-matian membela ayahnya dan meyakini ayahnya di jalan yang benar. Kan itu. Iya. Sehingga seorang anak itu mohon keadilan. Iya, betul. Ya kan? Kepada negara atas peristiwa yang dialami oleh ayah. Saya lihatnya itu. Artinya mengetuk hati pada semua orang yang memiliki kompetensi
di bidang hukum yang memiliki kompetensi terhadap kasus yang dialami oleh ayahnya untuk ada rasa keadilan. Kan itu loh. Iya. Kenapa? Karena ayahnya sedang mengalami sakit akut, gagal ginjal, diabetes paru-paru, dan di balik itu ada seorang anak yang menanti kehadiran ayahnya di samping. Kan gitu ya? Iya. Sehingga mungkinkah sebuah kebijakan untuk gitu kan memberikan pengampunan, kebijakan untuk restorasi justice pada ayahmu bisa Kalau dilakukan? itu udah nggak bisa yang buat kasus KTP karena kan kalau restoratif justice harus dua belah pihak damai kan. Kalau yang dari pihak itu udah nggak mau Enggak damai. juga, restorasi justice banyak yang diberikan pada orang yang mencuri. Tapi kan kalau udah bisa damai dari dua belah pihak, maksudnya harus Enggak. disetujuin dari. Enggak, restorasi justice di beberapa kasus kan banyak yang diberikan pada orang mencuri motor untuk biaya kelahiran istrinya. Iya. Tapi itu maksudnya kalau udah damai gitu loh, kalau misalnya Enggak orang juga, lapor. enggak damai juga. Nggak damai juga. Bisa Tapi juga. aku lihat Saya lihat banyak tuh tayangan-tayangan di Iya. media sosial, banyak tuh orang yang mencuri motor untuk biaya kelahiran istrinya, akhirnya dia dibebaskan. Artinya aspek-aspek keadilan itu kan dilakukan gitu loh, dilakukan gitu. Artinya bahwa selama ini juga ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan Iya. untuk gitu kan memberikan pertolongan, pengampunan pada orang-orang yang melakukan tindak pidana karena keterpaksaan ekonomi. Iya, Nah, tapi pertanyaannya adalah ini bisa diberi nggak sih? Gitu loh. kalau yang restoratif justice kayaknya buat papi aku yang kasus KTP udah nggak bisa. Tapi kalau yang aku minta tuh buat kan yang ada kasus ITE. Kalau yang itu aku minta buat ITE ini penghentian belum berproses, penyidikan. kan? Udah tersangka. Ya, tapi kan belum berproses. Iya, belum di pengadilan. Ya kan belum proses Terus berkas untuk kebanyakan. diproses di persidangan. Iya, Kan? jadi- Karena mengingat kondisi kesehatan papi itu juga sudah sangat berat. Iya memang. Jadi yang aku suarakan, yang aku sampaikan itu yang semua proses-proses hukum di podcast kalian itu aku menyampaikan itu dengan tujuan agar papi aku ini Iya, artinya kan bisa- kamu ini sekarang lagi berjuang Iya. menyampaikan, gitu kan, pada seluruh pihak yang berkompetensi menangani papimu untuk, gitu kan, untuk agar proses pidananya tidak dilanjutkan. Iya. Mengingat Iya. ini ada anaknya nih yang lagi Iya. membela, sayang banget sama papinya. Yang kedua, papinya dalam keadaan sakit. Iya. Dan sakitnya adalah sakit yang sangat akut. Iya. Ada gagal ginjal, cuci darah dong. Iya, cuci darah Seminggu 3 kali. Terus kemudian ada paru-paru, Iya. ada gula. Artinya kan proses hukum juga kan taruhlah proses hukum untuk memberikan efek jera misalnya karena ada sebuah perbuatan pidana. Kalau ini juga kan gimana orang hidupnya sudah sangat berat. Iya, orang kan harus kalau lagi sakit harusnya dikasih hak buat istirahat. Jadi tuh maksudnya aku bukan minta buat membebaskan ayah aku dari hukumannya, dari yang kasus KTP hukuman yang itu, tapi kalau misalnya nanti udah sehat ya udah bisa nanti ditambahin. Tapi kan sekarang lagi sakit, setidaknya buat jadi tahanan kota atau tahanan Jadi rumah. kamu tuh memohon keadilan, Iya. ya kan? Memohon keadilan agar ada aspek-aspek keringanan yang dimiliki oleh papimu, misalnya perubahan status tahanan, Iya. sehingga menjadi tahanan rumah, tahanan kota, gitu kan? Mengingat papimu itu sedang dalam keadaan sakit yang berat, Iya, kan itu ya? betul. Kan yang diminta adalah itu, kan itu. Inilah perjuangan seorang anak demi ayahnya, kan gitu. Dan saya datang tuh karena ngagumin itu, gitu, karena ngagumin itu. Dan yang paling utama adalah Indonesia punya aset, menurut saya sih beda lihatnya. Bahwa Indonesia punya aset di balik isu tentang remaja nggak peduli, di balik isu kenakalan remaja segala macam, enggak juga, yang nakal orang tua juga lebih banyak. Nah, ternyata ada anak remaja Indonesia, ya kan, yang bernama Kate Victoria Lim, yang memiliki kemampuan advokasi dan kecintaan pada ayahnya yang sangat luar biasa, padahal sejarah hidupnya berat. Sejak bayi sudah berpisah antara ibu dan ayahnya. Iya.
Dan sejak bayi sudah menjadi bagian dari sengketa hukum, di mana ayahnya itu masuk penjara karena saking cinta pada anak. Kan ini penting. Anaknya rela, ayahnya rela masuk penjara demi cinta pada anaknya. Kan luar biasa. Kamu bangga lo punya ayah seperti itu? Kamu bangga banget ya? Iya. Memang saya juga sering nontonin video papa saya kalau kemana-mana saya ikut, dan dari kecil sama papa saya terus, ya gimana saya nggak bangga ya, namanya seorang anak. Banyak anak yang nggak bangga sama ayah. Banyak anak-anak yang lihat penderitaan ayahnya cuek aja. Banyak, bangga, hebat banget. Iya, papa Aku ini sedih banget loh, penelitian ini. Kamu ke aku tuh merasa melihat anakku sendiri. Ini keren banget. Sudah ada berita belum dari seluruh rangkaian advokasi digital yang dilakukan? Iya. Hari ini sudah ada berita belum? Berita. Artinya perkembangan yang dialami oleh ayah belum ada. Jadi makanya aku mau terus aspek personal legalnya ditempuh nggak? Misalnya ada nggak pengacara ayah? Ada. Yang ngurus itu. Waktu itu kan aku sempat pas ngomong-ngomong di podcast sendiri, mereka sempat ngeluarin press release, dan aku juga waktu itu diundang buat ketemu sama sama Dear TV Cyber, dan mereka bilang kalau misalnya kayak gitu bisa sesuai proses tuh harus lapor ke Wasidik Propam, tapi kita udah ngelakuin itu dan nggak ditindaklanjuti. Makanya yang nggak ada cara lain, aku ngomong biar dapat. Iya kan? Jadi menyampaikan pada publik tentang sebuah keluhan yang dialami, sehingga ada permohonan rasa keadilan untuk tidak meneruskan kasus pidana dengan tuduhan undang-undang IT. Iya. Itu kan? Kalau yang lama sudah berponis kan? Iya. Kan tidak mungkin dicabut lagi karena sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi yang diperjuangkan itu adalah yang kasus ITE ini tidak dilanjutkan. Kalau dari sisi aku, karena proses hukumnya tidak sesuai, tapi ya udah nanti. Ya kan proses hukum sesuai tidak sesuai kan ranahnya bukan ranah perdebatan di media sosial, tapi ranahnya kan ranah beracara. Pertanyaannya adalah kenapa tidak ngajuin pra peradilan? Waktu itu buat yang kasus ini mau ngajuin gelar perkara khusus sebenarnya. Oke. Kan ini, kan keberatan terhadap status tersangka. Kan status tersangka tidak akan pernah terhapus. Ya kan? Oleh sebuah perdebatan di media sosial, oleh sebuah advokasi di media sosial, kan gitu loh. Artinya berarti kan harus ada cara hukum untuk menghentikan. Kita lagi minta gelar perkara khusus, tapi belum diinin. Makanya sebenarnya bukan karena apa ya, dalam beracara memang kita udah yang tadi Dirti Pesawari bilang udah ngomong lapor ke Wasidik kalau misalnya prosesku nggak benar, lapor ke Propam, dan kita udah ngakuin itu, tapi nggak ada tindak lanjut. Gelar perkara khususnya sekarang pengajuannya udah sampai mana? Belum disetujuin dari mereka. Belum disetujui. Belum disetujui. Jadi belum ada belum ada perkembangan lah istilahnya. Jadi belum bisa gelar perkara khusus. Belum bisa gelar perkara khusus. Kalau yang kasus itu tuh sekarang kan udah jadi tersangka. Terus dari kepolisian sudah ngasih berkas ke kejaksaan, tapi kejaksaan balikin karena katanya berkasnya nggak lengkap. Iya, artinya berkasnya nggak lengkap. Makanya kan pada proses itu kenapa tidak pra peradilan? Kita mau gelar perkara khusus yang tadi aku bilang, tapi belum diinin. Kan itu jauh lebih efektif untuk menjamin kepastian hukum. Ya, kita udah ngelakuin udah minta gelar perkara khusus, udah ngelaporin ke Wasidik, udah ngelapor ke Propam, masih belum gitu. Jadi untuk langkah-langkah hukum kan langkah-langkah normatif itu kan bisa terbantahkan manakala gitu kan kepolisiannya kan bisa memperlihatkan tahapan prosedur KUH pidananya. Kalau tahapan prosedur formal KUH pidananya terpenuhi kan tidak bisa juga itu menjadi intervensi Propam. Ini analisis saya. Kalau yang Propam itu kita laporin karena emang dari kepolisiannya yang nggak sesuai sama prosesnya. Ada yang kayak pasal-pasalnya nggak sesuai gitu, unsur pasalnya. Nah itu kan melanggar kode etik gitu. Ada yang melanggar kode etik yang kayak misalnya sebelum nggak dikasih SPDP waktu itu. Pokoknya ada yang dilanggar. Pokoknya dalam pemahaman kamu dan pengacaramu bahwa itu ada aspek prosedur formal yang tidak terpenuhi atau terlanggar, kan itu dalam pemahaman namanya juga dalam pemahaman. Makanya kan saya kenapa sih tidak pra peradilan, lebih menempuh. Nah kalau pra peradilan kan sifatnya eksternal,
artinya kan pihak eksternal yang memutuskan. Tapi kan kalau gelar perkara khusus berarti kan internal yang memutuskan. Mau digelar enggak kan terserah penyidik dong. Tapi itu kan kalau kita minta harusnya diberikan dong gelar Diberikan. perkara khusus. Ya setahu aku gitu ya. Kalau kan ada gelar perkara yang internal ya. Kalau misalnya cuman penyidiknya, saksi ahlinya doang. Kalau misalnya gelar perkara khusus yang pelapor sama terlapornya datang gitu. Maksudnya pengacaranya yang bisa datang gitu. Jadi mau minta gelar perkara khusus. Ya mudah-mudahan lah. Maka dua sistem ini yang pertama pra peradilan, yang dua gelar perkara khusus yang mudah-mudahan bisa ditempuh. Iya. Atau ya mudah-mudahan juga ada aspek-aspek lain yang bisa dilakukan untuk menjamin rasa kemanusiaan. Iya, itu yang aku mau minta buat yang kasus KTP buat ubah papi aku statusnya jadi tahanan. Ya, jadi yang untuk di KTP yang sudah vonis berkekuatan hukum tetap, Iya. harapannya gitu kan status tahanannya berubah. Iya, karena kondisi Kalau papi status aku tahanannya sekarang berubah kan- berarti kan sudah menjadi kewenangannya Kumham. Sekarang kan? Iya. Karena kan kewenangan lapas kan, karena kan hakim ini sudah memutus vonis penjara kan. Iya, itu. Ini aku ngeprint foto papi aku. Oh iya. Ini nggak waktu apa-apa. lagi sakit cuci darah. Oh, ini lagi cuci darahnya. Ini papi lagi di rumah sakit. Iya, makanya aku minta demi kemanusiaan. Sekarang masih cuci darah. Yang itu berita penculikan waktu itu yang aku bilang. Oh, yang dulu itu. Iya, yang dulu itu sempat ada di berita. Oh, berarti iya. Ini Iya. tahun 2009. Iya, 2009. Gitu, tahun 2009. Oh, ini berita yang penculikan tahun 2009. Iya. Ini yang cuci darah sekarang. Iya, yang cuci darah sekarang. Yang sekarang. Yang berita. Nah, ini kita ngomong kan sudah otomatis dong papimu butuh perawatan. Iya. Kemudian kamu butuh biaya pendidikan. Secara ekonomi, yang ngejalin ekonomi siapa sekarang? Masih ada ini sih tabungan gitu masih ada, Oh. jadi walaupun agak sulit tapi ya masih bisa lah. Masih bisa bertahan, Iya, masih iya, bisa iya. survive Iya. gitu. Nggak ini nanti rencananya kan kantor pengacara saya lihat di depan Iya. kan. Ini mau tetap jadi kantor pengacara, nggak akan berubah jadi ruko. Beberapa udah tutup, namun beberapa juga masih jalan. Oh, tapi kantor pengacara beberapa? Iya, ada beberapa. Oh, bukan ini aja. Bukan ini Berarti doang. kan lawyer teman papi masih bisa bantu. Iya, itu kuasa hukumnya papi aku bisa. Iya. Iya kan, Ada nanti di gini loh. kantor. Papi itu kan punya mitra. Iya, punya. Kan papi punya kantor pengacara. Kantor pengacara itu kan punya pengacara biasanya. Iya. Yang bergabung di Rekan-rekan. dalamnya. Rekan-rekannya. Ini ada berapa cabang papi itu? Ada 4, cuman kayaknya sekarang baru satu doang yang Jalan. iya. Yang di mana ya? Di Karawaci. Karawaci. Itu jalan. Artinya bahwa kamu dan papimu banyak mendapat supporting dari teman-teman pengacara papi yang sekarang masih buka yang sudah jalan kantornya kan dari situ. Iya. Gitu. Nah, sekarang sudah ada sampai hari ini ada informasi apa? Belum ada. Oh, belum ada. Belum ada yang tadi aku bilang Perkembangan udah untuk minta. permohonan ada keringanan agar ditahan kota. Belum ada. Gitu kan? Dari mereka Karena belum memang ada. susah juga sih dibuat status tahanan kota karena sudah hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap kan Iya, ya. tapi kan aku minta demi kemanusiaan. Demi kemanusiaan. Iya, dan yang kasus ditanya buat pengertian karena banyak. Permohonan hari ini adalah agar ruang gelar perkara khusus dibuka kan itu loh. Iya. Permohonannya kan Iya, ada dan dua yang- hal kan yang diinginkan. Iya. Satu, permohonan untuk dibuka ruang gelar perkara khusus sehingga aspek Bisa. objektivitas tentang perkara itu bisa terbuka secara luas, gitu kan? Betul. Sehingga ada aspek keadilan yang akan diterima oleh papimu, Iya. kan gitu. Yang kedua adalah permohonan dicari solusi hukum, gitu loh, ya kan? Hukum terhadap aspek kesehatan yang sudah akut, gangguan kesehatan akut yang berdampak harus dirawat dalam setiap hari di rumah sakit. Gitu kan? Saya Harapannya itu kan? tahanan kota atau rumah gitu. Kalau misalnya udah sembuh kembali nanti ya baru ya. Ya, demi hukum permohonannya ditahanan, adalah apa gitu. agar bisa nggak sih perawatannya dipindahin jadi di rumah? Iya. Karena kan sakitnya sudah sakit akut, Iya, kan betul. seperti itu kan? Iya. Nah, berarti kan kewenangannya itu sudah menjadi kewenangan Kemenkumham kan, bukan lagi kewenangan di pengadilan karena pengadilan Iya. sudah memutus kan, Iya, gitu betul. kan. Ada nggak sih diskresi yang bisa diberikan pada pasien yang sudah sangat akut yang cuci darah seminggu 3 kali sehingga perawatannya bisa di rumah? Iya. Kan itu dia. Iya. Ya mudah-mudahan aja Pengertian. terdengar Pendidikan. gitu kan karena ini tayangan ini pasti banyak dilihat gitu dan
Kemudian ngajuin ini enggak? Tapi terakhir vonisnya pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Kita lagi ngajuin PK, waktu itu udah di Mahkamah. Di MA kalah. Iya di vonis. Artinya gini loh, di MA itu tetap divonis bukan kalah ya. Divonis berapa di MA? 4 tahun 6 bulan. Tetap. Iya, padahal pelaku utamanya kan ayahku juga membantu. Pelaku utamanya 2 tahun 6 bulan. Ayah aku yang dibilang membantu karena ada alamatnya di KTP yang jadinya membantu tapi 4 tahun 6 yang bulan dianggap gitu. oleh dirimu itu adalah kejanggalan, Iya. yang dianggap kejanggalan karena vonis yang diberikan antara aktor utama, Iya. ya kan, dengan ayahmu yang membantu sebuah kejahatan pemalsuan identitas barangkali itu ya, Iya. itu lebih tinggi ayahmu yang membantu, Iya. aktor utamanya malah yang lebih rendah. Itu kelihatan aja, maksudnya bukan saya menganggap tapi bisa dilihat sendiri yang pelaku utamanya 2 tahun 6 bulan yang kalau waktu dituntut tinggi mana? ayahku waktu itu dituntut 6 tahun malahan. Ayahmu, terus pelaku utamanya dituntut berapa? 2 tahun sih waktu itu, sampai aku nggak begitu tahu ya. tapi dia divonis 2 Oke, tahun. berarti di MA kalah, sekarang ngajuin PK. Ngajuin PK, ya. Oke, nunggu PK. Kalau PK kemudian tetap bukan kalah ya, tetap PK mengukuhkan terhadap putusan Mahkamah Agung, mau ngajuin ini nggak ke Presiden? Ya, aku juga minta ke Pak Presiden sih kalau misalnya bisa mendengarkan. Kan bukan, ini kan enggak, kalau Pak Presiden kan pasti Iya, beda, menghormati aspek beda. hukum formal. Iya, Yang betul. aspek hukum formalnya kan dia tidak bisa mengintervensi penyidikan, Iya, proses peradilan kan Iya, tidak. karena itu di tangan. Tetapi kalau misalnya bisa nggak nanti ngajuin kalau PK kalah, ngajuinnya apa istilahnya, gerasi? Itu bisa jadi salah satu upaya sih, cuman ya Ngajuin kita gerasi lagi- ke Presiden. Iya, kita mau lagi proses PK sih, kita lihat aja nanti. Oke. Kalau misalnya dari PK Dimungkinkan nggak gerasi kita- dilakukan terhadap kasus yang seperti ini? Ya menurut saya bisa saja sih, kalau misalkan itu hak presiden kan. Nggak dimungkinkan nggak gerasi diberikan pada kasus yang seperti ini? Ya mungkin saja Ya kan. mungkin saja kan, waktu itu kayaknya sempat aja ya, Pitra siapa ya waktu itu? Yang waktu zamannya Megawati. Oh, pernah jadi pengacaranya? Siapa? Pitra itu? Bukan, saya pernah dengar aja di berita waktu kan Oh. Megawati sempat ngasih apa ya, hak apa gitu. Oh, dulu ya? Iya, itu bisa keluar gitu kan. Oke, ya makanya kan Gitu. dari sisi aspek Makanya hukum saya- formal saya kan tidak begitu memahami ya, karena Iya. walaupun sarjana hukum Iya. udah lama nggak nekunin ini. Bisa nggak sih kasus yang seperti ini kalau di PK-nya ternyata mengukuhkan putusan MA, mengajukan gerasi ke Presiden, kan gitu? Iya. Ya mudah-mudahan aja bisa, Iya. kan mudah-mudahan bisa. Jadi kan konkretnya adalah bahwa yang pertama, kalau untuk yang putusan pengadilan karena dianggap melakukan kejahatan pemalsuan identitas itu kan, Iya. itu sudah vonisnya sudah keluar. Sudah. Kemudian lagi beradu nasib di PK, Iya. kan gitu loh ya. Kalau di PK-nya kemudian nanti mengukuhkan, ya mudah-mudahan ada upaya hukum lain, gitu kan ya, gerasi ke Presiden. Oh iya bisa ya, namanya gerasi bisa dilakukan. Karena gerasi dulu juga pernah diberikan pada pidana korupsi yang waktu zaman Pak SBY. Kali ini kan bukan korupsi, kan karena alasan sakit akhirnya dibebaskan. Pernah itu dulu ya, pernah ada salah satu kepala daerah gitu kan. Nah sekarang ini juga karena alasan sakit, mudah-mudahan bisa ngajuin gerasi dan kemudian Presiden bisa membebaskan sehingga bisa kembali ke rumah. Iya. Kan itu kan upaya hukum formal yang harus ditempuh. Kemudian yang kedua adalah agar kasus undang-undang IT yang melanda ini tidak diteruskan kasusnya. Iya, dihentikan. Bisa SP3 kan gitu, bisa SP3 itu harapannya, doa dari seorang anak. Bener kan? Iya, betul. Silakan bicara. Jadi karena ya demi kemanusiaan, saya berharap bahwa bisa diberi ya keringanan karena sesuai dengan hak asasi manusia. Ya kalau orang sakit ya dia berhak untuk beristirahat, dan penjara itu, tahanan itu kan bukan tempat orang untuk beristirahat ya, namanya pasti ada tekanan di sana, dan apalagi ya saya sendiri udah punya gagal ginjal kronis, dan ya untuk beraktivitas saja udah susah. Jadi ya saya minta demi kemanusiaan untuk setidaknya dijadikan tahanan kota, tahanan rumah, dan yang kasus ITE juga bisa dilakukan SP3 karena sebenarnya saya sendiri lihat banyak
pasal-pasal yang dimasukin ke ayah saya ini, yang dimasukin kasus ITE nggak memenuhi unsurnya, dan juga karena saya mau bilang sebenarnya ada hak imunitas advokat, dan ini tentang hal itu aja. Jadi ya. kan argumentasinya tidak dalam ranah perdebatan di media sosial, tapi argumentasinya dilakukan pada aspek-aspek hukum formal agar tujuannya tercapai. Kan kita ini kan bukan ingin ributnya, tapi kita ingin tujuannya tercapai. Betul. Karena kan kalau ribut terus, banyak orang nanti yang hidup dari keributan, tujuannya malah tidak tercapai. Ya, saya sebagai seorang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya, termasuk saya mencintai anak perempuannya. Semoga para pihak yang menangani masalah ini bisa mendengar, dan aspek-aspek hukum formalnya bisa ditempuh dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan rasa keadilan, tanpa menyalahkan pihak manapun dan kelompok manapun. Kita berharap di Indonesia tetap kita harus menjunjung tinggi rasa keadilan, apalagi ini permohonan dilakukan oleh seorang anak, dan pidananya juga menurut saya adalah pidana yang bisa secara bersama-sama dibicarakan oleh para pihak. Gitu ya? Kan itu intinya. Namun saya bukan maksudnya emang kalau misalnya dalam ranah hukumnya, secara hukum formilnya emang bukan sarananya untuk di media sosial. Namun saya langsung ngomongin aja karena ya kita udah media menempuh jalur sosial hukum. bisa jadi sebagai alat untuk agar ini mendapat perhatian. Iya betul. Soalnya kita udah ukur mendapat perhatian, dan akhirnya mendapat perhatian. Siapa tahu bahwa dengan adanya perhatian ini nanti diperhatikan. Setelah diperhatikan, nanti lahirlah rasa kemanusiaan dan rasa keadilan. Kan intinya itu kan? Iya betul. Ya, intinya adalah itu. Intinya adalah pertemuan saya hari ini dengan Sri Kandi Indonesia. Anak remaja yang hebatnya luar biasa, mencintai ayahnya, mencintai kemanusiaan, dan mencintai keadilan adalah suri tauladan bagi anak Indonesia yang lain. Ya kan? Dan bagian bentuk apresiasi terhadap Sri Kandi Indonesia yang pemberani ini adalah semoga ayahnya bisa mendapat keringanan terhadap hukuman yang dijalani, dengan bisa kembali ke rumah karena lagi mengalami proses perawatan sakitnya, gitu kan. Mudah-mudahan juga PK-nya, ya itu kewenangan para hakim PK. Mudah-mudahan aja kita berdoa PK-nya bisa dikabulkan, akhirnya bisa dibebaskan dari berbagai tuntutan dan dakwaan. Kemudian yang mudah-mudahan juga undang-undang IT yang dijeratkan karena ucapannya di media sosial yang dianggap melawan hukum itu bisa di SP3. Itu kan harapannya, tanpa mengintervensi proses peradilan. Ini adalah pertemuan kita yang sangat inspiratif, dan bagi anak Indonesia ini adalah contoh. Ya, Pak Alvin Lim, Bapak sakit, Bapak hari ini mengalami derita secara fisik dan fisikis. Tetapi di balik itu, Bapak sudah berhasil dalam hidup melahirkan sebuah generasi yang hebat. Sekali lagi, Bapak hari ini boleh terpenjara badannya, tetapi jiwa Bapak tidak terpenjara, dan jiwa Bapak masih hidup, dan ini adalah jiwa Bapak. Doa saya, semoga Bapak dikuatkan dan disehatkan, semoga Bapak segera mendapat hukuman yang dibebaskan dari hukuman dan mendapat kartu SP3. Terima kasih ya. Terima kasih.